Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, semua ada dalam keadaan sehat semua, amin. Puji nama Tuhan, sukacita Tuhan penuh atas kita pada pagi hari ini. Karena kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan pimpin kita dalam perjalanan kita masing-masing dari tempat tinggal kita. Sehingga kita dapat sampai di gereja dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kurangan suatu pun. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan Tuhan juga berikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita bisa beribadah pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Kalaupun ada cobaan, ada masalah, ada sakit penyakit, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu sebuah, kalau saya bahasanya seni hidup gitu. Kalau nggak ada itu semua flat hidupnya. Kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan tanpa ada masalah dalam hidup kita. Kita tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita kalau tidak ada persoalan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau bawa ucapan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saya selalu tanamkan dalam diri saya kalau setiap hari Minggu saya datang ke gereja, saya sedang datang ke rumah Tuhan. Ini bukan rumah saya. Jadi saya gak perlu bilang Tuhan hadirlah di tempat ini, karena Tuhan sudah memang ada di tempat ini. Kini saatnya Tuhan mau menjamah setiap kita. Mari buka hati, arahkan pikiran hati kita hanya pada Tuhan. Tanggalkan setiap beban, masalah, pergumulan. Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak untuk kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Sekali lagi, saat ini kita ada di rumah Tuhan. Kita sedang duduk di rumah Tuhan. Kita datang menghampiri Dia. Kita datang membawa kerinduan kita. Sebab kita rindu berjumpa dengan Dia. Kita rindu mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Dia. Buka hatimu. Biar Tuhan menjamah kehidupanmu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu pagi hari ini. Kalau Roh Kudus ingatkan ada dosa, ada salah, mari kita sama-sama mohon ampun pada Tuhan. Biar Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kita, agar kita layak untuk berjumpa dengan Tuhan pagi ini. Kita mau belajar menyenangkan Dia melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Bapa kami datang padamu. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Sekali katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama dari awal. Kita mau katakan Bapakku datang di hadapanmu pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Karena itu tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau Tuhan yang hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, oh ajaib perkasa perbuatanmu. Amin Tuhan, di hidupku, di hidupku. Oh, kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, kami mau bernyanyi bagimu. Haleluya. Oh Tuhan, kau hebat, kau perkasa, kau ajaib. Haleluya. Kami percaya kau ada bagi kami Tuhan, kau ada bagi kami saat ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan saat kami terjatuh, Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang menopang kami. Pagi ini kami datang membawa kerinduan kami di hadapan-Mu. Sebab kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Bapakku yang baik. Kau sangat baik. Kau teramat baik. Ya. Dan kami percaya saat Engkau ada di dalam kami tidak akan takut sebab Engkau yang beserta dengan kami. Kau yang akan berkarya penuh dalam hidup kami Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi katakan tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Perbuatan-Mu di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau melihat setiap hati kami yang datang membawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biarlah sukacita sorga turun atas kami dan memenuhi setiap kami. Kami mau bertepuk tangan, bersorak-sorai, menari, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan, sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian penyembahan kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Lawat setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Shalom. Ada sukacita? Boleh salam minimal 5 orang. Katakan engkau hebat, engkau luar biasa, engkau dahsyat karena Tuhan luar biasa. Amin. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, haleluya. Kita mau bertepuk tangan, melompat, bersorak-sorai menari bagi Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Dia, haleluya. Mari angkatlah suaramu, bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk terima segala pujian penyembahan kita. Mari kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Oh.
Mari sama-sama jemaat Cibunar, kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban. Bilang sama kiri kananmu, tak perlu khawatir. Mari gerakkan kakimu, gerakkan kaki. Menarilah bagi Tuhan, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu. Haleluya. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Tuhan siap melawat kita lebih lagi. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakan kaki, menari dan bertepuk tanganlah, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Biar sekarang musik memuji Tuhan, kita mau terus bernyanyi, bersorak-sorai meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau terus bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau bersyukur lebih lagi. Kita naikkan pujian ini, bersyukur. Kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Sekali lagi jemaat Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Mari katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Yang kuat melompat, kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukurlah pada Tuhan. Sama-sama yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Jemaat saja katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Musiknya luar biasa sekali pagi hari ini. Haleluya. Kita patut bersyukur sebab kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang dahsyat. Dia yang berkarya begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena itu kita mau naikkan satu pujian lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia yang berkuasa di bumi, di sorga. Dia Yesus namanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Raja kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Raja kita. Berkuasa di bumi, di sorga. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Sama-sama. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Raja kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Raja kita. Tuhan Raja kita. Tuhan Raja kita. Dialah Tuhan Raja dalam hidup kita. Amin. Tuhan Raja kita. Haleluya. Dia Tuhan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Amin.
Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Tuhan kita. Sebab kuasanya terlebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini. Dan kini tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Biar Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hatinya terhadap kita pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, agar hidup kita hanya menggenapi rencananya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia bersama denganku Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita naikkan pujian ini sama-sama dari awal sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kini giliran Engkau Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pedoman, adalah petunjuk, adalah nasihat, teguran, penghiburan buat kami. Urapilah hamba-Mu penuh dengan kuasa, kata-kata dan hikmat dari Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan bagi kami. Dan kami semua umat-Mu boleh diurapi Tuhan, untuk mengerti, memahami, selanjutnya untuk kami mudah melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini Tuhan berikan kita kesempatan, waktu untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Iman yang disertai pembaruan karakter. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Iman yang disertai pembaruan karakter. Dari kitab surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat 25. Judulnya apa Bapak Ibu? Mantap. Dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Bapak Ibu, nats yang baru kita baca ini dilatar belakangi oleh kerinduan seorang rasul bernama Paulus. Dia rindu agar jemaat Efesus sungguh-sungguh menunjukkan kemanusiaan yang baru, berupa karakter sebagai seorang murid Kristus, sebagai orang yang percaya beriman kepada Yesus. Mereka jemaat Efesus itu sudah percaya kepada Yesus. Disebut orang yang beriman, orang Kristen, orang yang beriman kepada Kristus. Disebut sebagai orang beriman karena Rasul Paulus mencirikan jemaat Efesus itu adalah orang yang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar tentang Kristus, dan telah menerima pengajaran kebenaran di dalam Yesus. Maka sahlah jemaat Efesus disebut orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ketiga hal ini sebenarnya sudah cukup untuk disebut sebagai orang beriman. Tetapi itu hanyalah secara formalitas. Di sini Rasul Paulus menghendaki jemaat Efesus tidak hanya menunjukkan formalitasnya sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tetapi juga harus disertai pembaharuan karakter seperti Kristus. Jangan hanya tempat beribadahnya saja yang berubah. Bukan lagi dulu bukan mungkin ya, jemaat Efesus ini kan latar belakangnya penyembahan berhala. Banyak dewa-dewa yang mereka sembah sebelumnya. Tetapi setelah mereka menjadi Kristen, ternyata kehidupan mereka masih sama dengan kehidupan sebelum menjadi Kristen. Maka di sini Rasul Paulus menekankan supaya orang beriman harus meninggalkan dua hal, yaitu meninggalkan karakter mereka yang dahulu sebelum menjadi Kristen. Yang pertama adalah mereka harus menanggalkan manusia lama mereka, yang nafsunya itu menyesatkan dan membinasakan, dan harus menghindari karakter dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak hidup bersekutu dengan Tuhan. Ayat 17 sampai 18. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, supaya mereka meninggalkan manusia lama mereka dan tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang tidak hidup bersekutu dengan Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen atau orang yang beriman kepada Kristus seharusnya hidup seperti Kristus hidup, yang adalah guru mereka. Tidak bisa hanya formalitas, tetapi harus ditunjukkan melalui karakter seperti Yesus, gurunya. Baik dalam hal pemikiran, baik dalam hal perasaan, baik dalam hal perkataan. Pemikiran harus benar, perkataan harus benar, dan perasaan juga harus benar.
Jadi apa yang ditekankan di sini Bapak Ibu? Rasul Paulus memperingatkan kita juga supaya kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus dan sebagai murid Kristus, kita juga harus menunjukkan karakter yang hidup semirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita pun adalah murid-murid Kristus. Karena kita pun adalah orang-orang Kristen yang telah belajar mengenai Kristus, yang telah mengenal Kristus, dan yang telah hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Jangan hanya tempat beribadahnya saja yang berubah, tetapi karakter kita tidak berubah. Tuhan tidak berubah, maka saya pun tidak berubah. Bahaya Bapak Ibu. Contoh Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh. Tetapi orang yang saleh pun diuji oleh Tuhan karakternya. Bahkan Tuhan Yesus, Bapa bilang kepada iblis, ayo kita adu. Ya, kamu kasih berbagai pencobaan. Saya ingin tunjukkan karakter Ayub itu yang luar biasa, yang saya sebut sebagai orang saleh. Karakternya diuji oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa di Ayub pasal 42, karakter yang diuji oleh Tuhan ini yang luar biasa. Ayub pasal 42, ini saya baru dapat beberapa hari terakhir ini ya. Dan saya melihat kebenaran yang luar biasa. Ayub pasal 42, ayat 1 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap, ayat 7 sampai 10 ya, maaf, itu salah, terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu mempersembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di sini Ayub diuji yang terakhir karakternya. Dia sudah disakiti nih sama teman-temannya. Lalu Tuhan meminta temannya itu supaya meminta Ayub berdoa untuk mereka. Ayub melakukannya. Dan lihat ayat itu. Lalu setelah Tuhan menerima permintaan Ayub, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bisa gak Ayub balas dendam? Bisa. Dia gak berdoa untuk teman-temannya. Orang Tuhan udah mau murka kok sama teman-temannya. Tak mau diapain? Tak mau dicincang ke sama Tuhan? Mau diapain tuh? Tetapi Ayub memiliki karakter mengampuni teman-temannya itu, sahabat-sahabatnya itu. Karakter Ayub diuji karena Ayub adalah orang yang beriman. Dan karakternya benar-benar teruji, ditunjukkan dengan mau
mengampuni teman-temannya. Setelah itu baru Ayub dipulihkan seluruh hidupnya 2 kali lipat. Kita lihat lagi contoh Kisah Para Rasul 17 ayat 11 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat di Alkitabnya masing-masing ya. Saya enggak tulis ayatnya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan dan mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak hanya belajar tentang Kristus. Mereka tidak hanya belajar tentang firman. Bahkan mereka menyelidiki firman itu. Dan mereka tunjukkan di dalam karakter mereka yang lebih baik hatinya daripada seluruh orang Yahudi di kota Tesalonika. Padahal kalau kita belajar jemaat Tesalonika itu jemaat yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya, jemaat yang luar biasa. Tetapi orang Berea karena mereka menyelidiki kitab suci. Hidup mereka diwarnai, dibaharui oleh kebenaran firman. Sehingga mereka menunjukkan karakter yang lebih baik dari orang-orang Kristen pada umumnya pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berbeda dengan orang dunia. Tetapi kadang-kadang orang dunia lebih baik hatinya daripada orang Kristen. Ya, saya sering ke toko buku Kristen. Itu pelayanannya buruk, nggak ada senyum-senyumnya. Bapak Ibu, tapi sekarang nggak tahu deh. Toko buku Immanuel, direkam ya. Tapi nggak apa-apa biar didengar mereka kalau mereka nanti nonton. Toko buku BPK Gunung Mulia, mukanya cemberut semua. Bu, saya mau beli buku ini, ada gak? Lo cari aja di situ. Beda kalau ke toko buku, belum gajian. Rata-rata orang Batak sih mukanya sih orang. Toko buku Gunung Agung, toko buku apa yang di Gramedia. Wah, itu pelayanannya mereka luar biasa. Dicariin. Nih Pak, bukunya. Orang dunia sekarang lebih baik loh karakternya daripada orang Kristen. Jadi kita mau berbeda yang mana nih? Kadang-kadang saya bingung loh. Kita mau berbeda katanya, tapi mereka udah lebih dulu dari kita. Berarti kita harus lebih baik lagi dari mereka. Kalau mereka senyum, ya kita mesti ketawa. Artinya kehidupan kita itu harus lebih baik, karena dunia ini sekarang antara ada yang baik dan ada yang jahat. Jadi di satu sisi kita mesti berbeda dari yang jahat, tetapi di satu sisi kita harus lebih baik daripada yang sudah baik. Kalau orang dunia saja bisa mengasihi istrinya, berarti kita harus lebih mengasihi istri kita masing-masing.
Kalau orang dunia saja bisa tunduk kepada suami, istrinya. Orang dunia, berarti istri-istri harus lebih tunduk lagi sama suami. Lebih lagi. Ya. Sekarang tatarannya bukan mau berbeda lagi, tapi kita harus lebih baik lagi. Kami aja akreditasi kampus itu kalau baik udah biasa. Sekarang harus baik sekali sama unggul. Kalau enggak bisa bersaing, susah kita cari mahasiswa. Mahasiswa yang cari yang unggul. Mahasiswa cari yang akreditasinya baik sekali. Dulu ada istilah cukup, baik dan sangat baik dulu. Sekarang diganti. Baik sekali, unggul. Tahun depan katanya nggak ada lagi istilah baik sekali. Yang ada istilahnya hanya terakreditasi dan unggul. Pusing kita para pendidik, kerja di bidang pendidikan. Berarti kita harus lebih baik. Bahkan kita harus menunjukkan keunggulan kita melalui karakter yang diperbaharui di dalam Kristus. Tidak hanya cukup sebagai seorang beriman, percaya kepada Tuhan, tetapi harus disertai karakter kita. Amin. Makin kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Kristus, kita juga akan makin mengenal Dia. Dengan demikian kita akan memiliki karakter yang makin serupa Kristus. Kita akan jadi seperti apa yang kita sembah, kita lakukan. Kita akan jadi seperti apa yang terus jadi habit kita. Kalau kita terus menyembah Tuhan, belajar firman kepada Tuhan, maka karakter kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Kalau kita terus menyembah berhala, maka kita akan mirip seperti berhala. Bapak Ibu, amati gak? Kalau saya suka mengamati. Orang yang suka menyembah berhala, wajahnya sama-sama kayak, wajahnya makin lama makin mirip berhalanya. Beneran. Wah, kadang-kadang saya lihat, wah mukanya sama. Beneran loh, ini pengamatan saya. Untuk Bapak Rohani pasti juga sependapat dengan saya. Kalau kita seringkali pikirannya, penyembahannya, gaulnya, duit terus, muka kita makin lama kayak duit. Kalau ini terus yang kita pegang, muka kita kayak kotak lah, kayak HP ini, aduh. Kadang saya ditegur juga sama istri, lagi liburan, jangan pegang-pegang HP. Iya ya, taruh, ntar lagi lihat lagi. Ya. Ngaku dosa aja lah. Pendeta juga nggak kudus-kudus amat. Ya. Jadi apa yang kita sembah itu yang akan terjadi dalam diri kita. Makin kita bertumbuh di dalam Kristus, maka kita seharusnya harus makin memiliki karakter yang semakin serupa Kristus. Alkitab menyebut bahwa di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Manusia lama telah mati dan karena anugerah Kristus kita mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kita dihembuskan, kita diberikan roh Tuhan yang hidup. Sehingga roh itu yang bekerja di dalam diri kita, seharusnya demikian, dia terus, mohon maaf bro, Yusak. Seharusnya kita harus makin berubah di dalam Kristus, seharusnya. Karena roh Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi yang terjadi adalah terjadi perlawanan, pergulatan yang besar dengan keinginan daging kita. Sehingga keinginan daging itu dibuahi oleh dosa
dan dosa itu akhirnya menjadi karakter kita. Seharusnya sebagai manusia baru, karena ada roh Tuhan, kita seharusnya bertumbuh di dalam karakter yang semakin menyerupai Dia. Ya. Semakin hari kita harus menunjukkan karakter seperti Kristus. Itu tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Iman yang disertai pembaharuan karakter. Iman yang disertai pembaharuan karakter. Kita seharusnya memiliki iman yang disertai pembaharuan karakter. Yang jadi pertanyaannya adalah hari ini, iman yang bertumbuh, bagaimana iman yang disertai pembaharuan karakter itu? Kalau kita membaca nats ini dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus, maka kita akan menemukan 3 cara agar iman kita disertai pembaharuan karakter. Yang pertama, dengan memiliki pemikiran yang benar. Mari kita lihat ayat 17 dan 18. Saya ulang lagi ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Cara orang beriman atau orang Kristen agar disertai pembaharuan karakter, iman yang disertai pembaharuan karakter, yang pertama, tidak memiliki pikiran yang sia-sia. Tidak memiliki pengertian yang gelap. Nah, pikiran yang sia-sia ini seperti yang sering kita bahas di sini, yaitu kekhawatiran. Tadi lagu-lagu banyak tuh ya, mendukung tentang jangan kamu khawatir. Karena orang khawatir itu cepat mati. Suka khawatir, cepat mati. Karena ayat firman Tuhan yang mengatakan tidak akan menambah sehasta saja di jalan hidupmu. Orang khawatir itu sakit-sakitan. Karena dia punya kecemasan yang berlebihan. Cemas boleh. Misalnya anak kok belum pulang ya? Jam segini. Cemas kita, itu boleh. Tapi setelah pulang kita udah gak cemas lagi. Tapi kalau kecemasan yang berlebihan, itu adalah kekhawatiran. Memikirkan masa depan yang buruk. Masa depan nih, hal yang belum terjadi kita udah pikirkan buruk. Saya gak bakalan hidup nih. Gak bakalan sanggup kalau nikah nanti punya anak 1, punya anak 2. Kita udah mikirin hal-hal yang jelek yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau hidup kita dipenuhi hal-hal tersebut, terus menerus seperti itu, cepat mati kita. Pikiran kita itu pikiran yang, kata Alkitab, itu pikiran yang sia-sia. Pikiran yang tidak ada gunanya. Belum apa-apa terjadi, udah kita pikiran yang jelek-jelek. Pernah saya berpikir seperti itu, pernah. Ya, pernah. Tetapi saya yakin ketika saya menyerahkan segala kekhawatiran kita, kata firman Tuhan, kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kita. Rata, oke kok, udah jalan anak 3. Karena seringkali yang kita pikirkan, apa yang kita nggak bisa sanggup lakukan.
Kalau apa yang enggak kita bisa sanggup lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup melakukan semua itu dalam kehidupan kita. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Maka, kata firman Tuhan hari ini, miliki pikiran yang benar dengan tidak memiliki pikiran yang sia-sia. Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah hal yang indah, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Ya, pikirin aja itu. Ganti kalau mau pikiran negatif, pikiran yang sia-sia, udah gantilah. Pasti Tuhan sanggup menolong lah. Pasti Tuhan sanggup memelihara. Pasti Tuhan buka jalan. Dan terjadi demikian. Karena apa yang kita lakukan, yang kita percaya, yang kita imani di dalam Tuhan, Tuhan yang melakukan semuanya buat kita. Pengertian yang gelap ini adalah pengertian orang yang suka menghakimi. Ya, orang yang suka membuat kesimpulan negatif sebelum melihat fakta atau bukti. Membuat asumsi-asumsi negatif sebelum kita melihat bukti nyata bagi orang itu. Kayaknya istri saya udah gak mencintai saya lagi, itu berasumsi. Kayaknya suami saya nih udah mulai selingkuh nih. Istri saya udah mulai selingkuh nih, ipar adalah maut. Itu berdasarkan kisah nyata loh. Berdasarkan kisah nyata loh itu film, itu ngeri itu. Saya bilang, iya juga ini film, ada nasihat juga. Ya. Kita boleh mencurigai. Tapi kalau pengertian kita gelap, kita juga enggak waspada, mesti waspada. Nah, gara-gara film ini enggak ada yang mau undang adik iparnya ya ke rumah. Ya. Tapi kalau terlalu kita hidup di dalam penghakiman, kita hidup di dalam pengertian yang gelap, ya kita berasumsi, berpikiran negatif pada orang lain. Ya, saya pernah cerita di sini, keluarga kami, keluarga pihak istri bilang, si Daulat itu terlalu gemuk, nggak bakalan punya anak itu. Saya dengar. Ngeri juga ya mah, tapi kita akan buktikan. 1 bulan kemudian, kayak TikTok ya, 5 moment later, new moment, muncul si Gama, peng, hebat, siapa bilang, makanya pengertiannya, penghakimannya jangan terlalu negatif dulu. Ya, sampai sekarang udah 3. Sedikit pusing sih. Aduh, Tuhan tolonglah. Ya, memiliki pemikiran yang benar, tidak memiliki pikiran yang sia-sia, tidak memiliki pengertian yang gelap. Sebagai manusia baru kita harus berseberangan dengan sifat atau tindakan dunia. Posisi kita sudah harus berbeda. Posisi kita sudah berbeda dengan mereka yang belum mengalami penebusan. Orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus, pikirannya tidak sia-sia, pengertiannya tidak lagi gelap. Amin. Ya. Yang kedua, dengan memiliki perasaan yang benar. Ayat yang ke-19. Saya back dulu bentar ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
ternyata kalau orang yang tidak memiliki perasaan yang benar, perasaan mereka tumpul, itu ada kaitan selanjutnya dengan hawa nafsu dan serakah dan mengerjakan segala macam kecemaran. Ngeri ya? Ngeri. Nggak tahu deh saudara, kalau saya sih ngeri kalau kayak begini. Kalau perasaan kita nggak benar, perasaan kita tumpul, tidak ada belas kasihan atau disebut raja tega, tega ngelihat istrinya susah, tega ngelihat suaminya susah, tega ngelihat mertuanya susah, tega melihat keluarganya susah, itu artinya kita telah memiliki perasaan yang tumpul. Hati-hati bahwa selanjutnya kita akan punya hawa nafsu yang jahat, serakah, dan mengerjakan segala macam kecemaran. Perasaan kita mesti benar, seperti Kristus. Perasaannya itu benar, hatinya itu selalu tidak punya asumsi atau penghakiman kepada orang lain. Ya, ada sewaktu-waktu Tuhan Yesus digoda untuk guru, itu kan karena kutuk ya. Anaknya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Enggak, itu ada satu kemuliaan. Ada rencana Tuhan buat keluarga itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau kita melihat Tuhan tidak pernah punya perasaan yang negatif buat orang lain. Bahkan ada seorang perempuan Kanaan, bukan perempuan Israel, datang ke meja Tuhan Yesus, minta kesembuhan buat anaknya. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak datang kepada orang-orang di luar orang Israel. Tuhan bilang begitu loh. Tetapi ketika hamba perempuan Kanaan itu meminta kepada Tuhan dengan iman, maka Tuhan melakukannya dengan penuh belas kasihan. Ya. Maka perasaan kita mesti perasaan yang benar. Sudah, saya tidak mau banyak bicara tentang hal ini, Bapak Pendeta Nanga Simeon sudah sampaikan itu minggu lalu ya. Kita harus belajar terus-menerus. Yang ketiga, memiliki perkataan yang benar, ayat 25. Saya mesti balik lagi. Ayat 25 mengatakan begini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkatalah benar kepada orang lain. Berkatalah benar kepada istri. Berkatalah benar kepada suami. Berkatalah benar kepada anak-anak. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ketika kita sedang marahkah? Ya. Ketika kita sedang tidak mood, perkatakanlah perkataan yang benar. Walaupun kita sedang marah, walaupun kita sedang tidak enak hatinya, usahakanlah setiap perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang benar. Ya, karena apa yang kita katakan itu akan kita lakukan. Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Apa yang kita imani lalu kita katakan yang baik, itu juga akan terjadi. Begitu juga apa yang kita katakan yang tidak baik, yang kotor, yang jahat, itu juga akan terjadi, betul. Kalau kita katakan anak kita yang tidak benar, maka dia akan jadi seperti apa yang kita katakan. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, tarik semua perkataan-perkataan kita yang tidak benar.
dan minta ampun kepada Tuhan dan kepada anak-anak kita. Karena perkataan yang benar itu akan mengubah setiap orang di dalam lingkungan keluarga kita. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang membangun, itu akan terjadi cepat atau lambat. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Kalau kita terus-menerus perkatakan yang benar kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, itu pasti akan yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya ini mengajar, ya. Dan seringkali kami berada di dalam satu lift dengan para mahasiswa. Dan kata-katanya itu kotor sekali. Dari mana aja lo, Jing? Kok kayak gini aja lo gak bisa lo, Jing? Parah lo, Jing. Ngomongnya begitu sama temannya. Dan temannya itu gak marah. Temannya balas lagi. Iya, susah banget ini soal kayak gini, Jing. Anjing maksudnya. Ngomong sama temennya itu anjing. Itu udah jadi kebiasaan gitu. Kata-katanya udah, padahal saya di situ loh. Saya diri di situ di lift, obrolan mereka itu perkataannya udah seperti itu. Saya bilang di dalam hati, waktu saya di dalam lift, oh ini komunitas anjing nih di dalam lift ini, saya bilang. Bingung saya. Kata-kata kita mesti benar. Ya, jangan ada kata-kata kotor. Kata-kata yang tidak membangun. Usahakanlah. Saya kalau marah, saya jangan sampai ada kata-kata kotor. Karena kalau pergaulan kita begitu, ya kita terus menerus sama orang-orang yang seperti itu, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, ngomongnya nggak benar, pasti kita akan begitu. Tiap hari aja kita dengar berita-berita di sosial media. Maka kita akan membuat kesimpulan berita itu benar. Langsung begitu, karena setiap hari yang kita lihat berita-berita yang negatif, hoax, hate speech. Oh, ternyata Bapak Presiden kita begitu ya. Ini setiap hari nih. Berita-berita negatif tentang pemimpin kita, wah banyak sekali. Akhirnya kita berasumsi, wah presiden kita memang begitu nih. Karena itu kita lihat terus menerus, berita itu kita asumsi terus, kita terima terus melalui kuping, melalui mata. Akhirnya banyak sekali kata-kata negatif buat pemerintahan kita saat ini. Padahal belum tentu itu benar. Kalau tidak disertai fakta atau bukti, jangan kita tergoda untuk mengomongkan itu lagi sama orang lain. Forward lagi berita-berita itu kepada orang lain. Stop di kita. Karena itu bisa jadi itu strategi setan, iblis, orang-orang jahat untuk memecah belah kita. Ya, sehingga kita tidak lagi bersatu dan tidak lagi percaya kepada pemerintahan yang sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan buat kita. Ya, walaupun ini sekarang lagi masa transisi, wah banyak sekali berita. Entahlah makanan bergizi dikurangin jadi 7.500. Makan pakai apa 7.500? Sama sayur nasi padang juga udah goceng ya, 10.000. Sayurnya doang tuh, kuahnya doang. Aduh berita kayak begitu, aduh macam-macam aja saya bilang. Belum ditetapkan, belum jadi program yang sudah definitif. Kita udah disuguhi itu, dikonsumsi itu. Lama-lama apa yang orang katakan itu tidak benar, itu akan jadi kebenaran.
Terus menerus kalau orang kita dengar hal-hal yang tidak benar, itu lama-lama jadi kebenaran. Contoh misalnya, saya jalan misalnya sama cewek. Ada yang ngomong di sini, Daulat selingkuh tuh sama itu. Dia ngomong lagi, wah cerita lagi. Akhirnya benar tuh ngomongnya. Oh iya benar si Daulat itu selingkuh. Padahal cuma orang ngomong. Saya sering sama cewek bimbingan mahasiswa saya. Di tempat makan, Pak makan, ya udah makan. Ayo periksa. Kalau ada yang foto, pendeta Daulat selingkuh. Sebar ke istri saya. Wah, hal yang tidak benar kalau terus-menerus diberitakan, itu akan jadi kebenaran. Hati-hati. Maka disinilah perkataan kita mesti benar. Cek dulu, cek dan recheck dulu faktanya, benar gak? Terbukti gak? Ada fakta gak? Baru kita sampaikan. Kalau tidak, jangan. Hindari. Ya, apalagi ngomongin Bapak Gembala, ngomongin tim pengembalaan, ngomongin jemaat yang lain. Langsung gitu. Ya, kita harus memberikan perkataan yang benar. Walaupun itu benar, misalnya yang negatif itu benar, mari kita cari solusinya. Ya, kita buat sesuatu yang salah menjadi benar di dalam kasih Tuhan. Teguran yang nyata itu adalah kasih yang nyata. Ya, Amsal. Jadi hari ini kita belajar proses hidup itu sebagai hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada manusia yang lama. Kondisi ini harus terus diwarnai dengan membuang dusta dan mengeluarkan perkataan yang benar di dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan iman yang disertai pembaharuan karakter. Dari Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Caranya dengan memiliki pikiran yang benar, yang kedua dengan memiliki perasaan yang benar, dan yang ketiga dengan memiliki perkataan yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Ku telah mati, ku telah mati. Terima kasih Tuhan. Kami kembali ditegur, dinasehati. Biarlah firman-Mu itu terus Tuhan berbicara dalam hati kami, memperbaharui hidup kami, sehingga karakter kami semakin seperti karakter Kristus. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana,
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan yang maha, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, telah mati dan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang dengan hormat Bapak Marumba akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas pengajaran yang diberikan oleh Pendeta Daulat Tambunan. Tuhan terima kasih. Biarlah firman-Mu itu Bapa mengkoreksi kami semua Bapa, dan kami boleh hidup dari kebenaran dari firman-Mu itu Tuhan Yesus. Biarkanlah Roh Kudus-Mu Bapa yang senantiasa Bapa menuntun kami Bapa, karena tanpa Roh-Mu Bapa yang berkuasa atas diri kami tidak bisa sanggup berubah Bapa, baik itu karakter dan pikiran kami. Dan karena firman-Mu itu menguduskan, firman-Mu itu mengubah, dan Roh-Mu Bapa menopang dengan kekuatannya Bapa, dan kami sanggup melakukan firman-Mu itu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Daulat Tambunan, berkati pelayanannya Bapa senantiasa. Engkau boleh pakai lagi dia Bapa sebagai kepala rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar pendidik di kampusnya Bapa. Biarlah dia membawa jiwa-jiwa yang baru Bapa, dan jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin.
terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Ya, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga bisa berjalan sampai pada pertengahannya. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Dan ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan, seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biarlah persembahan itu berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau semakin memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bahkan lewat hal-hal lain Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Biarlah kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Tuhan sumber kuatku, hanya Kau milikku di sorga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamat. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini, dan sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat pengumuman untuk minggu ini. Silakan. Saya undang Bapak Pendeta Midiani untuk berdoa syafaat, nanti saya akan tutup dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin menyertai dalam ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan, sempurnakan apa yang dapat kami lakukan di dalam persekutuan ini, memuji, memuliakan dan menyembah-Mu. Dan Tuhan berkati sehingga apa yang dapat kami lakukan ini Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Dan juga boleh menjadi berkat bagi kami setiap pribadi. Makasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam ibadah ini. Pelayanan, baik penyambut jemaat, pemusik, WL, singer, multimedia, dan yang lain-lain yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan. Tuhan berkati dan pakai mereka Tuhan lebih heran lagi di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Makasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Penengah Yusak yang masih dalam pemulihan. Kembali Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, biar Engkau bekerja menurut kehendak-Mu.
sehingga pemulihan dari waktu ke waktu akan berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga pada hari nanti hamba-Mu boleh bersama-sama dengan kami di tengah-tengah jemaat ini. Makasih Tuhan. Kami doakan juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan masa transisi pemerintahan kami ini, agar semuanya nanti berjalan dengan baik. Apalagi menyangkut soal pemerintahan, pemimpin yang baru. Tuhan, siapapun nanti yang akan duduk di dalam pemerintahan yang akan membantu presiden dan wakilnya, biar Engkau Tuhan sendiri yang terlibat di dalam pemilihan, sehingga mereka akan nanti mampu mendukung presiden dan wakilnya di dalam penyelenggaraan yang tentu semuanya Tuhan untuk kebaikan bagi bangsa ini. Makasih Tuhan, makasih. Sebentar nanti kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Kehidupan kami selama 1 minggu ke depan dari hari ke hari, Tuhan sertai kami semua dalam bekerja, baik yang di rumah maupun di luar rumah. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang prima. Jauhkan kami dari kelemahan tubuh, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari segala rancangan-rancangan jahat dari si iblis. Kami percayakan roh juga tubuh kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kebaktian ini dengan mengangkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan Yesus memberi engkau kekuatan. Tuhan Yesus memberi engkau kedamaian. Janganlah takut, sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Janganlah khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Dan janganlah malas, sebab kemalasan mendatangkan kemiskinan. Bapa Yahweh, saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajah-Nya ke arah Engkau. Terimalah dengan rahmat yang besar dan berlimpah dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.